Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Saputra Wilis, NIM C0C020009. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya berjudul akuntansi biaya yang bagian 2. Cara penggolongan biaya. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose menurut Mulyadi 1993. Menurut Harnanto dan Zulkifli, biaya yang dapat digolongkan menurut pertama objek pengeluaran, yang kedua fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, keempat perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan kelima jangka waktu manfaatnya. Pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Menurut Mulyadi, dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yang satu biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, dan ketiga biaya administrasi dan umum. 3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. 1. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya yang tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan produk tertentu. Keempat, penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 1. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biayanya adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari hasil penjualan. Yang ketiga, biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contoh biaya penelitian, biaya pemeriksaan dan pengawasan produksi. Keempat, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi. Walaupun perusahaan tidak produksi, maka biaya yang akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Ciri biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap, tapi per unitnya berubah-ubah. 5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Pertama, pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran. Yang keenam, hubungannya dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Pertama, biaya standar dan biaya dianggarkan. Yang kedua, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang ketiga, biaya tetap commit dan discretionary. Yang keempat, biaya variabel teknis dan biaya kebijakan. Yang kelima, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang keenam, biaya terhindarkan dan biaya tidak terhindarkan. Yang ketujuh, biaya diferensial dan biaya marginal. Yang kedelapan, biaya kesempatan. Perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Pertama, perusahaan dagang. Kegiatannya berupa pembelian barang dagangan dari perusahaan lain dan penjualan barang dagangan tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Untuk menjalankan usaha dagangnya, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Perusahaan manufaktur pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi merupakan 3 kelompok pengorbanan sumber ekonomi, yaitu 1. Pengorbanan bahan baku, yang kedua pengorbanan jasa tenaga kerja, yang ketiga pengorbanan jasa fasilitas. Sekian, terima kasih atas itulah hasil PPT saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.